Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Thumma ma ba'd, ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Niki sepertinya pertama kali kita bertemu ya Pak, atau mungkin sebagian sudah pernah ketemu juga. Tapi ala kulli hal niki juga pertama kalinya saya di sini. Dan niki judulnya kajian qabla iftar, sebelum berbuka nih. Karena waktunya mungkin tidak lalu panjang, jadi nanti insyaallah saya ingin membahas sedikit tentang sesuai judulnya, karena diminta judul belajar hikmah dari orang-orang terbaik. Ketika ada kalimat orang-orang terbaik, kita paling tidak harus selalu teringat dengan beberapa ayat di Al-Quran. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih, istafa. Jadi dari sekian nabi pun Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan-pilihan tertentu. Innallaha astafa Adam, yang pertama dipilih Nabi Adam. Wa Nuhan, kemudian Nabi Nuh. Karena dua nabi ini dua nabi yang spesial. Kemudian wa ala Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa ala Imran ala alamin, dan juga keluarganya Pak Imran atau Pak Imran. Betul. Masya Allah. Tengah Al-Quran enten Pak niku Pak. Ternyata keluarga Imran memang keluarga luar biasa nih Pak. Bapaknya Masya Allah, ibunya Masya Allah, gadah putri sinten Maryam, sami luar biasanya. Setelah itu punya cucu Pak Imran sinten Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa punya paman sinten Nabi Harun, Masya Allah, keluarga luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha astafa, Allah niku memilih. Keluarganya Nabi Ibrahim niku sudah luar biasa, sudah pasti nggih. Keturunannya nabi semua, keturunannya nabi semua. Tapi ketika mengatakan kalimat terpilih, pasti ada orang yang lebih terpilih lagi dari sekian yang ada, lebih mengerucut lagi kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dan kalau kita merujuk kepada Al-Quran yang menggunakan kalimat uswatun hasanah itu cuma dua nabi, Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat dan keenam. Qad kanat lakum fi rasulillahi uswatun hasanah fi Ibrahim. Ada penyebutan Nabi Ibrahim yang artinya kalau kita mau mengambil teladan yang baik, contoh yang terbaik, niku mengambilnya dari dua nabi niki. Nabi Muhammad kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Niku pasti orang-orang terbaik. Saking baiknya, saking bagusnya seluruh keluarganya, kita kalau sholat membaca sholawat betul? Membaca sholawat. Di situ sholawat yang disinten Nabi Muhammad beserta keluarganya, Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Saking terbaiknya manusia tersebut, Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW adalah contoh paling sempurna. Kalau kita Nabi Ibrahim kan tidak dikabarkan oleh Allah sedanten kabarnya kehidupannya seperti apa. Tapi kalau Nabi Muhammad ada semuanya. Di Al-Quran ada, kemudian di sunnah Nabi lebih lagi.
lebih banyak lagi disebutkan. Bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan keluarganya, bagaimana Nabi bermuamalah dengan orang-orang sekitarnya. Bahkan sampai Rasulullah sampai menyatakan sendiri, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Saya itu sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi Pak, Bu, orang terbaik di antara kita saat ini teng mriki adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Sinten? Taken mawon kalih keluarganya. Dan niku tidak bisa direkayasa. Mboten saged bapake sanjang kali anake kuwi ngomong yang paling apik ya, mboten saged, Pak. Dia mengakui sendiri, nggih. Maka terbaik di antara kita saat ini adalah yang paling baik keluarganya, terhadap keluarganya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun terkadang kalau kita disuruh untuk meniru langsung Rasulullah niku agak berat, Pak. Nggih. Agak berat. Contohnya pun apa? Contoh, nggih. Ketika Rasulullah SAW itu beliau pagi-pagi mendatangi rumah-rumah istrinya, rumah-rumah istrinya, karena istrinya 9, istrinya setunggal, rumah mawon judulnya. Rumahnya istri-istrinya Rasulullah. Kemudian suatu ketika masuk rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini kisahnya disebutkan di Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah bertanya, hal indaki syai'? Wahai Aisyah, terkadang di rumahnya Maimunah juga, terkadang di rumahnya Ummu Salamah. Apakah kamu punya sesuatu? Bertanya kepada istrinya, kamu punya sesuatu apa? Artinya Rasulullah pagi-pagi niki bertanya, ada sarapan tidak? Ternyata jawaban istrinya Rasulullah, ma indana syai'. Ya Rasulullah, kita tidak punya apa-apa. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan apa? Idzan ana shaim. Kalau begitu, karena tidak ada makanan, saya puasa. Nah, saniki jenengan pagi-pagi nggih bar subuhan napa teng masjid sekedap wangsul teng griya taken kalih istrine, Bu, wonten daharan napa? Mboten enten, Pak. Ya pun kula poso. Saged, Pak. Mboten enten teng griya wis tak lur warung nggih. Warungnya terbuka banyak, subhanallah. Terkadang kita kesulitan untuk mencontoh langsung Rasulullah itu seperti apa. Karena itulah Rasulullah SAW juga meninggalkan orang-orang terbaik, yakni sahabatnya Rasulullah SAW. Sebagaimana hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah generasi saya, generasi Nabi SAW. Kemudian generasi setelahnya yakni tabi'in, dan generasi setelahnya tabi'ut tabi'in. Rawi hadis ini bingung, apakah Rasulullah menyebutkannya 2 atau 3, yakni setelah generasinya Rasulullah. Tapi kita mengambil generasinya sahabat Rasulullah SAW, generasi terbaik. Yang di situ mungkin kita bisa belajar bagaimana hidup mereka penuh dengan kebaikan dan penuh dengan hikmah. Karena orang diberi ilmu niku sekedhik, tapi kalau diberi hikmah niku banyak. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang nama beliau terkenal dengan nama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani, meninggal tahun 57 Hijriah. Meskipun kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan nama Abu Hurairah niku diperselisihkan para ulama sampai 40 nama. Abu Hurairah sendiri niki sampai para sahabat mengatakan aktsaran nasi Abu Hurairah, orang yang paling banyak hafalan hadisnya terhadap Rasulullah niku Abu Hurairah. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ini Abu Hurairah sendiri yang mengatakan, orang-orang bilang saya itu paling banyak hafalan hadisnya. Pinten Pak hafalannya? 5.300an hadis. 5.374 tepatnya. Kalau kita 4 hadis pondok wingi mawon, Pak. Mun hafal nggih. Alhamdulillah nggih. Syukur-syukur kali ngajengi malih 74, alhamdulillah. Nambah malih ngajengi malih 374 hadis hafal, masyaallah. Nggih.
Nah, Abu Hurairah niku 5374 hadis. Niku kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan bahwasanya beliau memiliki resep, ya. Jadi kalau kita pengen jadi seperti Abu Hurairah, Pak, hafalannya banyak, atau pengen anak kita seperti Abu Hurairah yang hafalannya banyak, ya, kita perlu mencontoh tipsnya Abu Hurairah nih. Ya. Tapi yang perlu kita ketahui, Pak, Abu Hurairah niku hidup bersama Rasulullah cuma 4 tahun, ya, cuma 4 tahun, tapi beliau bisa menghafal 5.300-an hadis. Berarti Abu Bakar As-Siddiq yang hidup bersama Rasul sejak awal lebih banyak hadisnya? Nggih mboten. Ternyata tidak. Kalau kita melihat kepada Musnad Ahmad, hadisnya dari Abu Hurairah niku mungkin hanya ratusan saja. Berbanding terbalik dengan Abu Hurairah yang hidup bersama Nabi cuma 4 tahun. Kayaknya orang-orang yang tidak suka dengan Islam menyerang dari sini. Wah, ini jangan-jangan Abu Hurairah ngapusi. Umurnya 4 tahun saja sama Nabi kok hadisnya 5.000. Abu Bakar hidup puluhan tahun bersama Nabi, hadisnya cuma ratusan saja. Ini Abu Hurairah mesti ngapusi. Ini serangan orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim ini mengatakan, kenapa saya bisa menjadi orang yang hafalnya paling banyak dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya? Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana ikhwanuna minal muhajirin yashghaluhum as-saffu fil aswaq. Saudara-saudara kami dari kalangan muhajirin, mereka itu sibuk ngurusi dagangan, karena orang-orang muhajirin, orang Mekah niku ahlinya berdagang. Dengan kalau pengen sukses dagangnya belajar saking orang-orang Mekah. Kados Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sahabat paling kaya. Ampun ditiru kaya ini mawon nggih, Pak. Kalau niru sahabat Nabi yang kaya-kaya niku ampun ditiru pengen kayanya mawon. Tapi tiru juga sedekahnya, nggih. Utsman bin Affan yang dikatakan orang paling kaya dari kalangan sahabat nomor 2 setelah Abdurrahman bin Auf. Niku seorang ulama Mesir, saya lupa namanya. Beliau menghitung kurang lebih harta yang pernah disedekahkan oleh Utsman bin Affan selama beliau bersama Nabi SAW niku 200.000 dinar. Pinten niku? 200.000 saniki sak dinar niku kurang lebih 4 gram nggih. 4 gram, sak grame 1 juta kalau emas murni. Nggih. Berarti 1 dinar niku 4 juta. Niki 200.000 dinar. Nah, niku hartanya banyak, tapi sedekahnya juga banyak. Tapi Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan juga Zubair bin Awam, sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya yang lainnya, Sa'ad bin Rabi, mereka tidak pernah mengharapkan saya sedekah ben balik akeh. Mboten nate ngoten niku. Nah, niki sering terjadi, Pak, nggih. Saya sholat duha biar rezekine akeh. Saya sholat malam biar rezekine full. Ini salah nih, Pak. Niku adalah fadilah, kelebihan. Tapi tetap tujuan utama dari ibadah kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal tersebut. Niku kelebihan, nggih. Kelebihan. Tidak boleh ketika kita melakukan hal-hal tersebut biar rezekinya lancar, dagangannya lancar. Nanti salah niatnya. Waliyadzubillah. Nah, kembali kepada hadisnya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, orang muhajirin sibuk jual beli. Wa ikhwanuna minal ansar kana yashghaluhum amwaluhum, dan sedangkan saudara-saudara kami dari kalangan Ansor, yakni orang-orang Madinah, mereka niku sibuk dengan harta mereka, karena orang-orang Madinah niku ahli dalam masalah pertanian, tani kurma, mboten kentang. Kemudian mereka ahli dalam hal peternakan, mereka punya peternakan yang banyak sekali, mereka sibuk. Dan kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fa amma ana rajulun minal muslimin, sedangkan saya Abu Hurairah niku sekedar manusia biasa, muslim biasa, ndak punya harta, orang miskin, tinggali ahlu sufah, nggih, teng emperan masjid, nggih. Bahkan pernah Abu Hurairah mengatakan, saya itu pernah pingsan di samping mimbarnya Nabi SAW. Wa yadhunnun nas annani bihi marad, orang-orang mengira saya itu sakit, tapi saya itu pingsan karena kelaparan. Subhanallah. Zaman saniki enten sing tasih kelaparan, Pak. Mboten enten. Nggih. Mboten enten.
Sahabat Nabi niku mereka mengatakan bahwasanya mereka baru bisa merasakan yang namanya nikmatnya rasa kenyang niku setelah peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar niku adalah peperangan yang bisa dikatakan salah satu kemenangan terbesar kaum muslimin, karena ghanimahnya, harta rampasan perangnya luar biasa. Karena Khaybar niku terkenal daerah penghasil kurma terbesar di Jazirah Arab. Niku ketika menaklukkan Khaybar baru para sahabat mengatakan hakadzal sya'ban, ya, hakadzal sya'ban, ya, beginilah ternyata rasanya kenyang, sebelumnya tidak pernah merasakan kenyang. Abu Hurairah yang ahlu sufah seperti itu, kan. Kata Abu Hurairah, kuntu sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syib'i batnihi, saya itu selalu membersamai Rasulullah ketika Rasulullah kenyang. Yang artinya Rasulullah kenyang, terkadang saya tetap lapar. Sampai Abu Hurairah niku saking laparnya pernah, niki hadisnya sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah sendiri di Bukhari dan Muslim. Pernah Abu Hurairah niku mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Nanya-nanya, "Wahai Abu Bakar," ya, nanya tentang hukum-hukum dan semacamnya. "Abu Bakar, saya mau nanya." Tapi niatnya Abu Hurairah niku tanyanya betul-betul bertanya. Ternyata nopo? Agar nopo? Agar diajak Abu Bakar makan, karena sudah lapar sekali. Ternyata sudah tanya-tanya Abu Bakar tidak ngeh, nggih. Ternyata Abu Bakar membiarkan saja. Gagal nih. Rencana pertama gagal, tidak jadi makan sama Abu Bakar. Datang kepada Umar, nanya-nanya juga, tapi tujuannya sama, agar diajak makan oleh Umar bin Khattab. Ternyata sami mawon, mboten diajak makan. Akhirnya wah, dua sahabat Nabi paling hebat ini tidak ngeh saat itu. Akhirnya saya datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah." Kemudian Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, tapi Rasulullah langsung tahu, luwe ngeleh ya. Yo, ikut saya. Akhirnya diajak sama Rasulullah nyari makan. Begitulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi apapun dia bersama Rasulullah. Dalam kondisi apapun bersama Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah Abu Hurairah mengatakan wa hadara ma la yahdurun, dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau senantiasa menghadiri majelis yang tidak dihadiri oleh sahabat yang lain, karena sahabat yang lain sibuk dengan hartanya tadi. Abu Hurairah karena tidak punya harta, rumah saja tidak punya, akhirnya bersama Rasulullah. Rasulullah di mana hadir, Rasulullah membuat majelis di mana hadir. Kemudian yang ketiga, wa hafidha ma la yahfadzun, dan Abu Hurairah menghafal apa yang tidak dihafal oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi ibaratnya pun sami-sami datang kepada majelis, yang lain datang duduk mendengarkan, setelah pulang sudah selesai. Abu Hurairah mboten, datang ke majelis bersama Rasulullah, pulang dari masjidnya dihafal. Jadi hafalnya lebih banyak daripada yang lainnya. Itu bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu salah satu bagaimana hikmah ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengajarkan kepada kita agar menjadi orang yang pembelajar, sering menghadiri majelis, mulazamah kepada seorang guru, kemudian kemudian menghafal kalau ada materi. Nah niki sampun dihafal nggih Pak, mau jam 5:04 mun mulai niki. Mun hafal nggih sedanten nggih, alhamdulillah. Nah niku. Kemudian adzane jam pinten niki? 10 menit. Oh nggih, katanya tak cukup. Satu lagi hikmah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibahas semua kata saya belum cukup. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ketika itu datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Hajar rahimahullah beliau mengatakan ini orang bukan orang jauh, artinya orang Madinah, tapi dalam kondisi kesulitan, mboten gadah napa-napa. Datang kepada Nabi minta makan, minta makan. Karena Rasulullah niku kalau diminta tidak pernah nolak. Makanya Abdullah bin Abbas dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim beliau meriwayatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah niku orang yang paling dermawan, seneng aweh,
Terlebih lagi ketika bulan Ramadan, Rasulullah lebih dermawan lagi, lebih suka memberi daripada hari-hari biasanya. Rasulullah niku orang yang paling luar biasa dalam hal memberi. Makanya ketika ada orang datang, ulama yang lain mengatakan ini orang datang kepada Nabi bukan orang Madinah, tapi orang Badui datang kepada Nabi, orang jauh, yang artinya pengen bertamu kepada Nabi. Kebiasaan Nabi kalau datang tamu niku mesti disuguh, kan ngoten, mesti disuguh, karena sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala di Bukhari dan Muslim juga, salah satu potongan hadisnya mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan orang daerah mriki masya Allah luar biasa, kalau sudah memuliakan tamu, datang tamu disuguh masya Allah, ayam wonten, ikan ada, buaya, mungkin kalau yang membolehkan makan buaya, kalau mazhab Malikiyah boleh, mazhab Malikiyah boleh membolehkan buaya. Nah, disuguh, sudah makan pun ayo tambah lagi, sudah nambah ayo tambah lagi, kan? Biasa ngoten niku kan teng mriki. Nah, Rasulullah juga seperti itu, datang tamu mau dijamu oleh Rasulullah. Rasulullah mendatangi kepada istri-istrinya, ternyata dari 9 istrinya mengatakan, laisa ma'ana ilal ma ya Rasulullah. Kami tidak punya apa-apa ya Rasulullah kecuali air. Subhanallah, rumahnya Rasulullah, namun gak ada napa toyo. Akhirnya napa? Rasulullah memberikan tawaran kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, siapa yang mau menjamu tamu saya saat ini? Kemudian dari kalangan orang Ansor, Imam Ibnu Hajar mengatakan orang Ansor ini adalah Abu Thalhah. Abu Thalhah, bapaknya Anas bin Malik. Saya Rasulullah, saya menjamu tamu ini. Kemudian Abu Thalhah datang ke rumah, mengabari istrinya, saya pengen menjamu tamunya Rasulullah. Bilang kepada istrinya. Terus kata istrinya, tapi kita tidak punya apa-apa kecuali jatah makan malam buat anak kita. Abu Thalhah yang sudah bersiap menjamu tamunya Rasulullah kemudian membuat strategi. Kalau begitu, nanti kalau tamunya sudah datang, siapkan to'am, hayyi to'amaki wa asbihi sirajaki wa nawwimi sibyanaki. Nah, kata Abu Thalhah kepada istrinya, kalau begitu nanti kalau si tamunya sudah datang, tolong siapkan makanan tadi yang buat anak kita aslinya, jatahnya namung setunggal, Pak, namung setunggal, mboten seceting, mboten setunggal mawon, niku pun buat anak kecil. Kata Abu Thalhah, nanti siapkan makanannya, kemudian kamu hidupkan lampu, lampu sentir, kemudian setelah itu kamu tidurkan anak-anak. Kemudian kata Abu Thalhah, nanti kita buat strategi, kalau tamunya sudah datang, sudah mulai makan, karena makanannya cuma buat satu orang, nanti kamu pura-pura betulkan lampu, tapi kamu matiin lampunya. Nah, nanti saya dan kamu ikut pura-pura makan kayak orang makan, tapi biar tamunya saja yang makan, karena cukup untuk satu orang saja. Istrinya karena taatnya luar biasa sama suaminya, nggih Pak, siap. Tamunya datang seperti itu, betul-betul dijalankan strateginya oleh Abu Thalhah dan istrinya itu. Subhanallah, ternyata besok paginya menemui Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, dhahikallah wa fi riwayah ajiba min fa'alikuma. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala itu tersenyum dengan perbuatan kalian, wahai Abu Thalhah dan kalian istrimu itu. Jadi ini ada sebuah poin bahwasanya ada sifat tersenyum Allah niku bisa tersenyum, tapi tersenyumnya Allah dengan tersenyumnya kita tentu berbeda, jangan disamakan ya Pak. Allah niku gadah tangan, tapi tangan kita dengan tangan Allah berbeda. Kata Rasulullah, inna lillahi lirrahmani yadan, Allah niku nggih gadah dua tangan. Wakilal yadahu yaminan, dan kedua tangannya Allah niku adalah kanan semua. Ampun dibayangkan tangan Gusti Allah nggih tangan seperti kita. Nggih, wong tangan kita dengan tangan napa? Kucing nggih benten nggih. Kaki kita dengan kaki sapi nggih benten. Nggih. Walillahil matsalul a'la. Maka kalau diseumpamakan kaki tangan kita dengan Allah niku jelas berbeda lebih jauh lagi. Nggih. Jadi kita cuma disukur napa? Meyakini Allah niku enggak ada tangan, Allah niku enggak ada
samparan, nggih. Allah juga bisa tersenyum, nggih. Allah juga bisa marah. Niku punya semuanya. Kita cuma untuk mengimani saja, tapi tidak perlu repot piye carane. Nggih. Pripun carane? Mboten usah dicari-cari, nggih. Nah, niku. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tersenyum dengan perbuatan kalian, nggih. Perbuatan kalian, subhanallah. Allah bahagia melihat orang seperti kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan orang-orang Ansor itu yang senantiasa mereka membantu orang-orang Muhajirin, mereka itu senantiasa mengedepankan saudaranya daripada dirinya sendiri, meskipun saat itu dirinya dalam kondisi kesulitan. Niki namanya itsar, Pak. Itsar niku mengedepankan orang lain dalam hal duniawi, nggih. Sami-sami sek meleh, nggih. Tempe garis tunggal, nggih. Jenengan langsung kowe bayar apa? Nah, niku namanya itsar, Pak. Mengedepankan orang lain, nggih. Tapi nek itsar dalam masalah akhirat mboten asal. Kowe bae sing salat sunah yang ora, mboten asal ngoten niku. Nggih. Kowe bae sing salat tarawih nyetak nang omah, jaga omah, mboten saged ngoten niku, nggih. Itsar niku dalam hal dunia saja. Bagaimana sahabat Rasulullah SAW mencontohkannya? Iya, Pak. Nah, niku ya, itu contoh dari generasi terbaik, nggih. Generasi terbaik dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Itu baru dari golongan sahabat Rasulullah. Kemudian apalagi kalau melanjutkan kepada golongan tabi'in, ini luar biasa lagi, luar biasa lagi. Sampun masuk? Sampun. 2 menit. Ditutup napa dilanjut? Mungkin mboten buka malah. Kan sunah berbuka niku disegerakan nggih. Nah niki sunahe pun angsal sedanten nggih. Mesti bisa sedanten. Nah nggih. Sunah berbuka disegerakan niku bisa sedanten nggih. Niku sudah pas sunahnya nggih. Nggih, paling mudah nggih. Tapi kalau sunah mengakhirkan buat napa sahur. Nah, pun dereng. Rasulullah niku kalau sahur 50 ayat jatahnya sebelum adzan. 50 ayat niku pinten sing biasa maos Quran niki? 15 menitan kurang lebih. Nah, niku sahurnya Rasulullah, waktu terbaik sahur niku seniku. 15 menit sebelum adzan. Niku. Nah, niki yang mungkin kita perlu biasakan sunahnya niku napa? Mendekati adzan subuh. Itu yang terbaik, nggih. Tapi kalau buka puasa adalah disegerakan. Nggih. Niku nggih, Pak. Niku kurang lebih yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah dari amal soleh ini dan keluar dari bulan Ramadan dengan kondisi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengar kajian dari Ustadz Baiz Al-Fath